ये छोटी सी जिंदगी तेरा ता लंबियां लंबियां ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी. Satu keberuntungan bagi Sunny Deol. Gadar 2 berhasil menembus angka yang sangat baik di box office. Menurut data analis dari Stacknil.com, sumber acuan box office terpercaya, hingga hari kemarin hari ketiga Gadar 2 sudah mengumpulkan 135 crore lebih dengan pembukaan sebesar 40,1 crore di hari Jumat. Angka tertinggi tahun 2023 hanya setelah film Pathan. Apakah Gadar 2 akan mengejar Pathan menurut kalian? Angka itu terus naik di hari ketiganya dikarenakan Gadar 2 semakin padat di bioskop. Jumat pagi hari rilisnya, hingga siang bioskop 60% padat untuk menonton Gadar 2. Jumat malamnya lebih dari 80% orang di bioskop datang hanya untuk Gadar 2. Ada kemungkinan besar Gadar 2 akan menyusul Pathan di 1000 crore, soalnya per hari ketiga film ini, itu hanya beda 30 crore selisih loh guys. Wah, di luar ekspektasi ya. Awalnya Gadar 2 diprediksi akan menghasilkan 25 hingga 30 crore saja hari pertamanya oleh para kritikus. Dengan 40 crore penghasilan itu, Gadar 2 menjadi film penghasilan tertinggi pertama Sunny di India. Meski baru hari ketiga itu sudah melampaui pendapatan total India Gadar 1 yang sebesar 77 crore di India saja. Ini kalau kita tidak menyesuaikan inflasi ya guys. Fakta kalau kalian tahu, Gadar pertama berhasil mengumpulkan 50 juta langkah kaki pengunjung di bioskop. Kenapa hanya mengumpulkan 77 crore total di India? Itu karena tiket sangat murah di tahun 2001 ya. Gadar pertama adalah yang tertinggi ketiga berhasil mengumpulkan 50 juta pengunjung di bioskop, dikalahkan oleh Hum Aapke Hai Kaun dengan 70 juta penonton, kemudian Bahubali dengan 52,5 juta penonton bioskop. Bagaimana dengan jumlah pengunjung Gadar 2? Ya sembari kita tunggu saja ya guys. Dengan budget sebesar 100 crore, Gadar sudah dipastikan akan menjadi super hit ke blockbuster. Mengingat hari Selasa 15 Agustus adalah hari libur kemerdekaan di India. Lalu apa sih kira-kira yang bagus dari Gadar 2 ini? Pertama, ini bukan film remake, juga diuntungkan dengan kisah berkelanjutan dari all-time blockbuster bagian pertamanya. Apalagi cerita Gadar adalah kisah patriotik yang cocok untuk tema film kemerdekaan India di bulan ini. Tahukah kalian kalau menginspirasi Gadar adalah pria ini? Namanya adalah Butta Singh, tentara angkatan darat Inggris yang bertugas di garis depan selama Perang Dunia Kedua. Butta Singh memang memiliki kisah cinta tragis dengan gadis Pakistan Zainab, persis yang diceritakan di film Gadar bagian pertamanya. Gadar kedua meski cerita tambahan saja guys, tapi nuansa Gadar pertama itulah yang membuat penonton rela mengantri di bioskop. Nah, kalian pasti tunggu kan review Kang Gena? Kang Gena bilang Sunny membawa kembali nasionalisme ke bioskop. Apapun yang berkaitan dengan negara pasti Kang Gena mendukung ya teman. Juga menurut Kang Gena, laporan box office Gadar 2 tidak dibeli, malah angka sebenarnya bukan di 40 crore hari pertamanya, itu di angka 60 hingga 75 crore kata Kang Gena. Apa ada lagi kecurangan menurut Kang Gena nih? Di sisi lain, OMG 2 tayang bersama dengan Gadar di tanggal 11 Agustus. Hari pertama film Akshay ini cukup rendah, ia hanya mengumpulkan 10 crore lebih. Sudah baik nih sebenarnya guys, karena kritikus hanya memprediksi hari pertama OMG 2 ini berkisar di 86 lakhs saja. Keterlaluan gak sih menurut kalian? Kemudian mereka menaksir lagi di angka 2 hingga 3 crore, sepertinya kritikus benar mempermainkan Akshay ya. Dengan 10 crore hari pertama, menempatkan film ini di urutan ke-8 pembukaan tertinggi film tahun 2023. Hingga hari ketiganya kemarin baru 43 crore yang dikumpulkan oleh film OMG 2 ini. Ini sangat mengkhawatirkan, pasalnya biaya film ini lebih tinggi daripada Gadar 2, yaitu sebesar 150 crore. Akshay dibayar sebesar 50 crore di film ini adalah angka yang sudah dipangkas 50% loh dari gaji Akshay rata-ratanya. Gimana nih film terbaru Akshay ke depannya? Apakah Akshay akan dibayar seperti Varun atau Sid Malhotra?
Oh ya, apa yang kurang diterima di film ini bahwa ada banyak isu sensitif yang terhalang di meja badan sensor. Juga karena ceritanya, judulnya dan posternya tidak berkesinambungan. Ceritanya tentang sistem pendidikan, Akshay jadi Tuhan, dan entahlah ada apa dengan film ini guys.